Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dimawasti dengan nomor NPM 210 120 10 282. Saya dari program studi manajemen kelas N. Di sini saya akan menerangkan mengenai penerapan ekonomi pada mata kuliah matematika bisnis. Dalam penerapan pertama, saya akan menjelaskan mengenai deret hitung suku KN. Deret hitung merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Sebagai contoh yaitu ada angka 4, 8, 12, 16, dan 20. Nah, selisih angka berikut ini yaitu +4. Untuk rumus mencari suku KN sendiri yaitu ada SN sama dengan A plus buka kurung N min 1 tutup kurung dikali B. Dengan keterangan SN merupakan suku KN, A merupakan suku pertama atau S1, dan B merupakan pembeda. Untuk mencari nilai B atau pembeda yaitu ada dua, yaitu yang pertama jika diketahui suku secara berurutan, misalnya diketahui suku S2 dan S3, maka bisa menggunakan rumus B sama dengan SN plus 1 min SN. Yang kedua yaitu jika tidak diketahui suku secara berurutan, misalnya diketahui suku S3 dan S7, maka dapat menggunakan rumus N2 min N1 dikali B sama dengan SN2 min SN1. Untuk mencari suku KN dapat kita hitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu S1 sama dengan A plus 1 min 1 dikali B, jadi sama dengan A. Untuk S2 sama dengan A plus 2 min 1 dikali B, sama dengan A plus B. Untuk S3, sama dengan A plus 3 min 1 dikali B, sama dengan A plus 2B, dan seterusnya. Berikut merupakan contoh kasus pertama. Hasil penjualan PT Sukses pada tahun ke-5 dan ke-7 adalah 460 juta dan 590 juta. Jika perkembangan hasil penjualan memiliki pola sama dengan deret hitung, berapakah hasil penjualan pada tahun pertama dan pada tahun keberapa penjualannya sebesar 460 juta. Diketahui pada soal, S5 sama dengan 460 juta dan S7 sama dengan 590 juta. Ditanya pada soal yaitu S1 atau A dan SN sama dengan 460 juta. Langkah pertama yang harus kita cari yaitu mencari B atau pembedanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus N7 min N5 dikali B sama dengan S7 min S5. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu 7 min 5 dikali B sama dengan 590 juta min 460 juta. Didapatkan 2B sama dengan 130 juta dan B sama dengan 65 juta. Langkah kedua yaitu kita mensubstitusi B sama dengan 65 juta ke dalam S5 sama dengan A plus 4B. 460 juta sama dengan A plus 4 dikali 65 juta. A sama dengan 460 juta min 260 juta, sehingga A sama dengan 200 juta. Yang ketiga yaitu SN sama dengan A plus N min 1B. Kita masukkan angkanya, 460 juta sama dengan 200 juta plus N min 1 dikali 65 juta. 460 juta sama dengan 200 juta plus 65 juta N min 65 juta. 65 juta N sama dengan 460 juta min 200 juta plus 65 juta, sehingga nanti didapatkan N sama dengan 5. Jadi penjualan tahun pertama sebesar 200 juta rupiah dan penjualan sebesar 460 juta rupiah akan terjadi pada tahun ke-5. Pada penerapan kedua, saya akan menjelaskan mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk dapat dicari menggunakan dua rumus, yaitu yang pertama, bunga sekali dalam setahun, yaitu dengan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Dapat kita balik juga, yaitu P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali F. Lalu yang kedua yaitu bunga lebih dari sekali dalam setahun, dengan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat N kali M. Dapat kita balik juga, yaitu P sama dengan 1 per 1 plus I per M pangkat N kali M dikali F. Dengan keterangan Fn merupakan nilai akhir setelah periode ke N, P merupakan nilai awal, I merupakan suku bunga per tahun, N merupakan jumlah tahun, dan M merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Berikut merupakan contoh kasus kedua. Tabungan Ahmad akan menjadi 532.400
pada 3 tahun yang akan datang. Jika tingkat bunga bank yang berlaku 10% per tahun, berapakah tabungan mahasiswa tersebut pada saat ini? Diketahui pada soal yaitu F3 sama dengan 532.400, N sama dengan 3, dan I sama dengan 10%, atau kita buat menjadi 0,1. Lalu yang ditanya yaitu P. Karena ini merupakan bunga sekali dalam setahun, maka kita menggunakan rumus P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali F. Kita masukkan angka yang sudah diketahui, dan hasilnya yaitu 400.000. Jadi tabungan Ahmad pada saat ini adalah 400.000. Pada penerapan 3, saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Yang di sebelah kanan merupakan fungsi permintaan. Dapat ditulis menggunakan rumus QD sama dengan A min BP atau PD sama dengan A min BI. Dan berikut merupakan gambar dari grafik fungsi permintaan. Dan keterangannya yaitu QD sama dengan kuantitas permintaan, P merupakan harga, A adalah konstanta, dan B adalah gradien. Lalu di sebelah kiri yaitu ada fungsi penawaran. Dapat ditulis menggunakan rumus QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan A plus BI. Dan ini merupakan grafik dari fungsi penawaran. Dengan keterangan QS sama dengan kuantitas penawaran, P adalah harga, A adalah konstanta, dan B adalah gradien. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar yang terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran, yaitu QD sama dengan QS. Pada grafik berikut, titik equilibrium ini terjadi ketika kurva permintaan berpotongan langsung dengan kurva penawaran. Berikut merupakan contoh kasus ketiga. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan dengan persamaan QD sama dengan 40 min P dan fungsi penawarannya QS sama dengan min 30 plus 2,5 P. Berapa harga dan kuantitas keseimbangan yang tercipta di pasar dan gambarlah grafik equilibriumnya. Yang pertama kita cari yaitu harga keseimbangannya terlebih dahulu dengan menggunakan QD sama dengan QS. Lalu kita masukkan persamaan QD dan QS-nya dan didapatkan PE sama dengan 20. Lalu kita substitusi PE sama dengan 20 ke dalam fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan 40 min P dan didapatkan QE sama dengan 20. Lalu untuk kurva permintaan jika P sama dengan 0 didapatkan Q sama dengan 40. Lalu kurva penawaran jika Q sama dengan 0 maka didapatkan P sama dengan 12. Dan berikut merupakan gambar grafik equilibriumnya. Pada penerapan keempat, saya akan menjelaskan mengenai menentukan persamaan garis dalam penerapan untuk mencari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ada dua metode yang digunakan yaitu metode melalui 2 titik dan metode melalui 1 titik. Untuk yang melalui 2 titik, kita menggunakan rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1. Untuk yang melewati 1 titik, kita menggunakan rumus Q min Q1 sama dengan M dikali P min P1. Untuk keterangannya sendiri, Q1 merupakan kuantitas awal, P1 merupakan harga awal, Q2 merupakan perubahan kuantitas, dan P2 merupakan perubahan harga. Berikut merupakan contoh kasus keempat. Suatu produk ketika harga 100 akan terjual 10 unit dan jika harga turun menjadi 75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Diketahui pada soal bahwa Q1 adalah 10, P1 adalah 100, Q2 adalah 20 dan P2 adalah 75. Di sini kita menggunakan metode 2 titik yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, sehingga nanti hasilnya didapat yaitu Q sama dengan 50 min 0,4 P. Untuk mengetahui titik potong pada sumbu Q, kita misalkan bahwa P sama dengan 0, nanti ketemu Q-nya yaitu 50. Untuk mengetahui titik potong pada sumbu P, maka kita misalkan Q sama dengan 0, jadi nanti diketahui P-nya yaitu 125. Dan berikut merupakan gambar grafik dari fungsi permintaannya. Pada penerapan kelima, saya akan menjelaskan mengenai fungsi penerimaan atau sering juga disebut dengan fungsi pendapatan.
Penerimaan total dapat didapatkan dengan cara mengalihkan harga produk dengan kuantitas produk yang terjual. TR sama dengan fungsi Hi. Jadi Hi di sini mempengaruhi penerimaan total. Untuk grafiknya sendiri dapat dilihat bahwa kurva TR ini dimulai dari titik 0,0. Karena jika tidak ada barang yang terjual, maka tidak ada penerimaan. Berikut merupakan contoh kasus 5. Harga jual produk adalah 200 per unit. Mencarilah persamaan penerimaan total, berapa besar penerimaan jika terjual sebanyak 100 unit, dan gambarkan kurva penerimaan totalnya. Diketahui pada soal, P sama dengan 200, Hi sama dengan 100. Yang ditanya yaitu TR. Untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus TR sama dengan P kali Hi, sama dengan 200 Hi. Jika terjual 100 unit, maka Hi-nya kita substitusi yaitu menjadi 100, sehingga TR sama dengan 20.000. Dan berikut merupakan gambar kurva penerimaan totalnya.